mempersiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami mau diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku dan mempraktikkannya di dalam kehidupan kami. Kami sebagai orang yang merdeka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini tema firman Tuhan, merdeka bersama Kristus. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab dan melihat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, besok tanggal 17 Agustus kita bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur bahwa pada tahun 1945 Indonesia boleh menyatakan kemerdekaannya lewat dua pemimpin kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Tanggal 17 Agustus akhirnya dinyatakan sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau berbicara tentang kemerdekaan ini merupakan kerinduan bagi setiap manusia. Setiap orang menginginkan ada suasana atau merasakan kemerdekaan di dalam dirinya. Merdeka mengandung pengertian dia hidup bebas tanpa ada tekanan, atau hidup bebas tanpa ada tindasan dari pihak yang lain. Dan kita tahu semua tidak dijajah oleh pihak yang lain. Hidup tanpa penjajahan. Pada dasarnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apalagi kita dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang merdeka. Karena memang firman Tuhan katakan kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu disampaikan juga kepada kita agar supaya kemerdekaan yang kita peroleh itu jangan kita sia-siakan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan oleh Kristus? Dalam kehidupan rohani kita, secara pribadi, bagaimana kita melihat kemerdekaan itu? Atau kita memaknai kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus buat kita orang yang percaya. Ada banyak orang gagal menikmati kemerdekaan yang Kristus berikan bagi mereka. Padahal mereka tahu, mereka sadar saudara, bahwa hidup mereka sudah ditebus oleh Kristus. Lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Alkitab menceritakan oleh darah anak domba itu yang tercurah telah menghapus dosa-dosa kita. Saudara, karena mereka masih dikuasai yang namanya hawa nafsu. Ini yang perlu kita selesaikan dalam hidup ini. Jangan sampai ada lagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara masih dikuasai dengan keinginan-keinginan daging mereka. Sebagaimana dalam 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, kesalahan Tuhan tegas di sini dikatakan, ketika kita mengasihi dunia, saudara jangan harap di hadapan Tuhan bahwa walaupun kita katakan kita mengasihi Tuhan, walaupun kita katakan bahwa kita rajin beribadah, walaupun kita katakan mungkin kita rajin berdoa, baca Alkitab dan lain sebagainya, tetapi keinginan kepada dunia itu melebihi keinginan kita, apa kecintaan mengasihi kita kepada Tuhan,
itu dikatakan bahwa sesungguhnya bahwa kasih akan Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging. Orang-orang ketika dikuasai dengan hawa nafsu, maka keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, keinginan mata serta keangkuhan hidup itu menguasai mereka, dan itu bukan berasal dari Bapa, semuanya berasal dari dunia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kuasailah dirimu, kata firman Tuhan. Mari kita kuasai dirimu. Amsal 16:32 katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, yang kedua, mengapa mereka tidak dapat menikmati atau gagal menikmati kemerdekaan yang Kristus berikan bagi mereka? Selain mereka masih hidup dan dikuasai oleh hawa nafsu, Bapak Ibu, hidup mereka dipenuhi dengan iri hati. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bagaimana bisa dia bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan berikan, satu sukacita, kebebasan yang Tuhan berikan? Seharusnya dia bersyukur karena dia telah ditebus, dosa-dosanya telah dihapus, perbuatan jahatnya sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi dia sendiri masih diwarnai dengan yang namanya iri hati, karena masih ada kepentingan diri sendiri yang dijalankan. Ada hal-hal yang masih mengutamakan diri sendiri, bukan orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan situasi keadaan yang ada. Kita terpengaruh, saudara. Amsal pasal 14 ayat yang ke-30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 17:22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara kasih dalam Tuhan, iri hati itu bisa membawa kebusukan di dalam tulang kita, sendi-sendi kehidupan kita juga akan terpengaruh, saudara. Sehingga kita tidak kuat, kita tidak mampu menghadapi setiap masalah, persoalan, proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Akhirnya hidup kita penuh dengan keluhan-keluhan, karena ada iri hati di dalamnya, saudara. Nah, hal yang ketiga, saudara, kenapa mereka gagal menikmati kemerdekaan yang Kristus berikan bagi mereka? Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Masih banyak orang yang mewarnai hidupnya dengan kesombongan. Saudara, tidak ada kerendahan hati di sana. Hidup mereka adalah hidup diwarnai dengan keangkuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kita butuh yang namanya kerendahan hati. Saudara, jangan sampai ketiga hal ini terus mempengaruhi kita sehingga kita tidak dapat menikmati kebebasan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kebebasan bukan berarti kita bebas melakukan dosa, tidak. Tetapi ada sukacita mewarnai hidup kita. Ada suasana sorga, boleh kita katakan, ada dalam keluarga kita. Ada kedamaian. Dan memang kita mencari itu, mencari damai. Seperti lagu katakan, ada orang mencari damai, tetapi dia tidak mendapatkan damai itu. Dia naik gunung, turun lembah untuk mencari damai. Tetapi ternyata, saudara, hanya didapatkan di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang menjadi kewajiban orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus? Kita lihat dulu sebelum kita bahas itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita punya kewajiban ternyata. Ketika kita mengaku bahwa kita ada di dalam Kristus, kita telah dibebaskan, kita telah ditebus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17, kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ayat ini katakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib. Kita punya kewajiban, saudara.
Apa kewajiban kita? Hidup sama seperti Kristus hidup. Di dalam Alkitab kita sudah baca dan kita sudah tahu bagaimana dia sudah memberikan teladan kepada murid-muridnya. Sampai Rasul Paulus katakan begini kepada Timotius, "Timotius, ikutlah teladanku seperti aku telah mengikuti teladan Kristus." Saudara kesalam Tuhan, inilah kewajiban kita. Tapi saya hanya membahas beberapa hal saja di sini. Hanya beberapa bagian yang saya ingin sampaikan kepada saudara yang menjadi kewajiban kita, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama saudara, kewajiban kita adalah hidup di dalam firman. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Saudara kasihan Tuhan, hidup di dalam firman. Kita ada di dalam firman Kristus. Setelah kita ada di dalamnya, maka akhirnya kita mengetahui tentang kebenaran itu. Dan ternyata kunci daripada kemerdekaan itu adalah firman itu sendiri. Firman adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kita. Kembali lagi, siapa firman itu? Dia adalah Yesus sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kesalam Tuhan, mari kita mencintai firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka Roma 10 ayat 17 katakan, iman itu timbul. Cikal bakal iman dan pertumbuhan iman tergantung seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi ada action, ada yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, mari. Ini yang menjadi kewajiban kita. Wajib hidup di dalam firman. Karena Mazmur 119 ayat 105 katakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan." Penting firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, yang menjadi kewajiban kita adalah hidup di dalam kebenaran. Karena kita sudah mengetahui firman Tuhan, maka kita harus hidup di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 28 ayat 18 katakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Kalau kita sadar Bapak Ibu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa pelanggaran kita, sudah ditebus, sudah dibebaskan, kita tidak dijajah, dikuasai lagi, diikat oleh ikatan-ikatan dosa itu, maka kita wajib hidup di dalam kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran, tidak lagi di bawah kuk perhambaan dosa. Yang ketiga, ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kewajiban kita adalah yang ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kasihan Tuhan, Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Tuhan itu, di situ ada kemerdekaan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, kata firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Saudara, kita bukan saja hidup dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, tetapi biarlah hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita wajib dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan sampai kita katakan bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri kita, tetapi yang memimpin kehidupan kita bukan Roh Kudus, tetapi keinginan kita sendiri. Yang memimpin hidup kita adalah kemauan kita sendiri, saudara. Mau tidak mau, kita harus melakukan itu. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jika kita siap hidup sebagai hamba Tuhan, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan, "Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan. Gunakanlah kehidupan kita
hidup yang dimerdekakan oleh Kristus, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, perhatikan cara kita hidup. Gunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita sebagai suatu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita harus lebih dalam lagi memahami, mengetahui apa yang mencari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup sebagai seorang hamba Tuhan adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita perhatikan dengan saksama bagaimana cara hidup kita pada akhir zaman ini, sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, sebagai orang Kristen, apalagi seorang hamba Tuhan. Karena orang melihat bagaimana kehidupan kita, apakah mencerminkan keteladanan Kristus atau bukan. Orang akhirnya percaya kepada Kristus karena mereka melihat kita. Rasul Paulus dalam kitab Korintus bahwa bagaikan suratan yang terbuka yang dapat dibaca orang. Ada transparansi di dalam kehidupannya. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang memakai topeng di dalamnya. Inilah kewajiban kita. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Kita mengaku kita ada dalam Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita benahi kembali. Kita kembali kepada Dia. Kita sadar diri bahwa ketika kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita, tentu bukan sekedar kebebasan begitu saja kita bebas melakukan apa saja, tetapi kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kebebasan yang terukur, kebebasan yang terkendali, dan semuanya itu pengendalinya adalah Yesus sendiri. Dia sebagai Tuhan, sebagai pengendali di dalam kehidupan kita. Dia sebagai kurios, Dia satu-satunya yang mengendalikan hidup kita. Saya percaya ketika kendali hidup kita ada dalam tangan Tuhan, kita pasti akan sampai di tujuan. Proklamator kita, Yesus Kristus, Dia membangun serta mengisi kehidupan kita menurut firman Tuhan. Dan akhirnya kita dapat menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh karena itu, untuk menikmati kemerdekaan dalam Kristus, kita harus dapat memahami kemerdekaan yang telah diberikan bagi kita. Orang yang percaya dalam hubungannya dengan pengenalan kita akan Kristus. Firman Tuhan katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana saudara kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, serta mengalami rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.